Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ustadz Fuad, tak lain lagi dan tak asing lagi guys, guru yang paling ganteng ini dalam pelajaran BK. Nah, hari ini Ustadz Fuad akan menjelaskan pelajaran yang baru, yaitu tes psikologi bagaimana cara menggambar pohon. Pohon itu ternyata ya lumayan aneh juga ya, saya juga kurang tahu dulunya kenapa kok orang gambar pohon itu kok digunakan untuk ngetes. Nah, nanti akan saya jelaskan beberapa penjelasannya. Nah, sebelum pelajarannya atau materinya dimulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmatnya kepada kita, serta salawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bentar, saya bukakan materinya. Nah, ini dia. Namanya tes menggambar pohon. Oke, tes menggambar pohon. Kamu pernah tahu nggak ada orang silahkan gambar pohon gitu. Nah, nanti kalau kamu sudah mau masuk SMP atau kamu masuk SMA, ingat-ingat tes ini biasanya sering digunakan atau pasti digunakan. Nah, pengertian. Nah, menggambar pohon itu adalah salah satu gambar proyeksi. Jadi seolah-olah yang digambar itu adalah diri kita, tapi wujudnya adalah pohon. Kok bisa? Bisa. Nah, pohon itu adalah cerminan dari diri sendiri, guys. Jadi bukan orang lain. Bagaimana kamu menggambarkan pohon itu? Gambaran yang ideal itu bagaimana? Gambaran adalah gambaran yang bukan dinilai gambar yang bagus atau jeleknya, tapi kira-kira gambar itu adalah proporsional sesuai ukurannya. Nah, dari gambar pohon itu terlihat kita tidak mudah terpengaruh orang lain salah satunya. Nah, sebelum masuk ke bagian pohon yang lainnya, nah saya akan sampaikan dulu. Saat menggambar pohon, gambarlah posisi kertasnya itu berdiri atau potret. Nah, jangan sampai kertasnya itu tidur atau landscape dengan posisi kertas berdiri. Nah, gambarnya itu pohonnya adalah pohon yang ideal, tidak besar, tidak kecil, tapi pas digambar. Dan posisinya juga di tengah. Bisa mengetahui percaya diri atau tidak seseorang itu. Penjelasan. Gambar pohon itu ada 3 bagian, guys. Ada daun sebagai mahkota atau pemikiran kita. 2, ada batangnya sebagai pendirian kita. Dan akar sebagai hal yang penting, hal yang menopang pohon itu tetapi tidak nampak. Nah, apa itu pemikiran-pemikiran yang ada di alam bawah sadar kita? Nah, nanti akan sedikit banyak Ustadz Fuad jelaskan. Nah, jangan lupa nanti tonton videonya sampai selesai ya. Jadi biar kamu tahu, jangan di awal-awal aja. Nah, apalagi hanya disyarati nonton hanya apa itu 2 menit atau 1 menit atau yang penting komen, yang penting nonton, yang penting subscribe. Nah, yang pertama daun sebagai mahkota. Ya, daun. Setiap pohon itu adalah ada mahkota. Nah, artinya apa? Mahkota itu adalah simbol yang kita pikirkan atau otak. Nah, kita pikirkan jangan sampai kita punya angan-angan yang besar tapi kita tidak mampu. Nah, di gambar-gambar daun yang biasanya sering terjadi adalah pohonnya batangnya besar tapi untuk daunnya nggak sesuai. Atau daunnya terlalu besar, pohonnya terlalu kecil. Nah, itu. Makanya kalau gambar pohon yang nyata nggak ada pohon itu
kelebihan daun. Pasti semuanya itu seimbang sesuai dengan pohonnya. Nah. Atau apa yang ada di otak kita itu sesuai dengan diri kita atau tidak. Harus sesuai dengan kemampuan dan kemauan. Pikiran yang sesuai kemampuan berarti seimbang dia. Ya, kalau sudah dia seimbang apa? Biasanya dia bisa menjalankan cita-citanya. Nah, yang kedua, pikiran yang egonya lebih besar sehingga sulit tercapai. Jadi apa? Ya kalau tidak sesuai ya, contoh ya, berpengen cita-cita jadi dokter tapi gak pernah belajar itu kan ya gak masuk akal, guys. Itu salah satu contoh yang nyata. Atau kemampuan ada tapi otak malas berpikir. Nah, banyak anak-anak SD Muhammadiyah dia IQ-nya jenius atau superior tapi gak pernah baca. Juga bisa. Padahal ya dia hanya sedikit membaca saja. Dia itu gampang paham. Tapi karena dia otaknya sudah terkontaminasi oleh HP, oleh tablet, oleh game, makanya memorinya menjadi berat dan susah masuk pelajarannya. Bagaimana caranya kalau sudah seperti itu? Ya mau nggak mau HP harus ditinggalkan. Batang pohon. Nah, batang pohon artinya mencerminkan kekokohan diri sendiri. Makanya dari batang ini yang harus digambar adalah pohon berkayu, guys. Pohon berkayu itu artinya pohon yang memiliki kambium. Contohnya pohon apa, Us? Pohon yang memiliki kambium itu banyak sekali, mulai dari pohon jambu, pohon terjati, pohon mangga, pohon sawo. Yang tidak boleh digambar itu yang pohon yang tidak memiliki kambium. Contohnya pohon kelapa, pohon pisang, pohon semak-semak belukar, ya, terus pohon pinus, pohon cemara, pohon beringin. Kenapa nggak punya? Karena tidak bisa mencerminkan kekokohan diri. Gitu. Nggak punya kambium dia. Makanya bilangnya adalah pohon berkayu. Pohon berkayu itu cirinya apa? Punya kambium. Nah, dilihat dia. Batangnya itu kokoh. Percaya diri goresannya. Tegas. Oh, punya ketegasan. Nah, punya kekuatan dirinya. Gitu. Nah, yang paling terakhir adalah bagian pohon itu ada yang namanya akar, guys. Akar itu tidak kelihatan. Tapi kalau pohon itu tidak ada akarnya, pohon itu pasti mati. Atau akarnya busuk, pasti mati. Jadi nggak ada ceritanya pohon nggak ada akarnya, kecuali pohon pot-pot mainan atau bunga hiasan. Jadi yang namanya pohon, kalau dia hidup, pohonnya apa itu nyata, pasti dia punya akar pohon. Penjelasan akar pohon memang tidak nampak. Akar itu tidak nampak, tapi kekuatannya ada. Tapi fungsinya juga penting karena akar digunakan untuk menopang. Jadi kalau gambar pohon, akarnya jangan sampai kelihatan. Akar jangan sampai kelihatan. Sekarang saya tanyain, ada nggak pohon yang, atau kamu lihat pohon-pohon yang di pot bunga itu, ya toh, pohon palem-paleman, akarnya kelihatan atau enggak? Enggak kelihatan, akarnya di dalam pot. Jangan sampai kelihatan. Kenapa? Itu merupakan hal yang tidak nyata. Bisa kamu tampilkan. Kalau tidak nyata bagaimana? Nah, biasanya berkhayal. Jangan suka berkhayal makanya. Maka dari itu, ya toh, bagaimanapun gambar pohonnya jangan digambar akarnya, jangan ditambahi batu-batu, jangan ditambahi rumput-rumput. Nah, apalagi ada eret-eretan tanahnya seolah-olah ada tanahnya, enggak usah. Gitu. Sudah tahu kalau pohon itu menancap di tanah pasti ada akarnya. Tuh. Akar itu penting, penting, tapi tidak perlu dilihatkan karena setiap pohon yang hidup pasti memiliki akar. Kecuali kamu tulisi pohonnya mati, nggak punya akar. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi menggambar pohon itu ada 3 unsur.
daun atau mahkotanya, batangnya sama akarnya. Daunnya harus sesuai, jangan sampai melebihi kertas. Batangnya harus sesuai, akarnya jangan sampai kelihatan. Kalau ada cabangnya boleh secukupnya. Dan yang paling penting lagi menggambar pohon itu posisinya di tengah. Ya, jangan sampai ke samping atau pohonnya kecil. Pohon yang ideal gunakan kertas sebaik mungkin. Nah, jangan banyak goresan apalagi dihapus. Ya, ingat 3 unsur dari pohon. Daun, batang, dan akar. Oh ya, sekali lagi lupa, untuk batangnya jangan sampai kamu membuat lubang ya guys, karena itu nanti bisa mencerminkan bentuk traumatis yang terjadi pada dirimu. Jadi kita hati-hati menggambar pohon, mudah tapi perlu hati-hati. Nanti akan kita sambung dengan latihan menggambar pohon di episode berikutnya di channelnya Ustadz Fuad. Nah, terima kasih, itu yang dapat Ustadz Fuad sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.